Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirania Fariyatul Izzah, Prodi Hukum Tata Negara kelas A dengan NIM C04218026. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang apa itu hukum pidana. Kemudian asas-asas seperti asas legalitas, asas kuabilitas, asas penimbalan, terus ada macam-macam delik, definisi dari delik, macam-macam tindak pidana dan sumber hukum pidana. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya di mata kuliah hukum pidana semester 4 kali ini. Yang pertama, saya menjelaskan tentang apa itu hukum pidana. Jadi hukum pidana adalah norma yang berisikan pelanggaran-pelanggaran dan keharusan yang telah diatur di dalam undang-undang. Dan jika dilanggar, sanksinya adalah penjara. Hukum kan ada dua, ada hukum publik dan hukum private. Kalau hukum pidana ini termasuk hukum publik. Di dalam hukum pidana itu ada pidana material dan pidana formil. Kalau pidana material ini mengenai tentang apa, siapa, bagaimana, kapan, atau KUHP. Tapi kalau pidana formil ini mengenai tentang hukum acaranya atau KUHP. Nah, apa hubungannya kriminologi dengan hukum pidana? Kalau kriminologi itu ditunjukkan untuk mengungkapkan motif si pelaku. Tapi kalau hukum pidana ditunjukkan antara hubungan tindakan dan akibatnya. Kemudian sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana ada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Kalau sumber hukum tertulis itu seperti KUHP, tapi kalau sumber hukum tidak tertulis mungkin seperti kebiasaan masyarakat. Di Indonesia sendiri masih belum memiliki kitab undang-undang nasional sendiri, sehingga sampai sekarang pun masih menggunakan kitab undang-undang nasional warisan dari kolonial Hindia Belanda. Undang-undang pidana dan undang-undang non-pidana. Kalau undang-undang pidana itu ya KUHP itu, tapi kalau undang-undang non-pidana yang memuat sanksi pidana itu seperti undang-undang pers, undang-undang lingkungan, undang-undang partai politik, undang-undang perpajakan, undang-undang perbankan. Nah, itu termasuk undang-undang non-pidana yang memuat sanksi pidana. Nah, yang kedua mau menjelaskan tentang asas-asas di dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana ada beberapa asas seperti asas legalitas, asas kuipabilitas, dan asas penimbalan. Nah, yang pertama asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang kecuali telah diatur di dalam undang-undang. Nah, jika ada orang yang melakukan pelanggaran nih, tapi tidak diatur di dalam undang-undang, maka akan dikenakan pasal 51 Undang-Undang Darurat, dan itu juga merugikan orang lain. Yang kedua ada asas kuipabilitas, yaitu tidak ada orang yang dihukum kecuali ada orang yang salah. Dan yang ketiga ada asas penimbalan, yaitu asas yang setimpa dengan perbuatannya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang asas indo bio pro reo. Asas indo bio pro reo ini adalah di dalam keraguan-raguan masih ada yang menguntungkan. Lawan dari asas indo bio pro reo ini adalah asas indo bio pro lege fori, yaitu di dalam keraguan-raguan terdakwa masih tetap dihukum. Asas indo bio pro reo ini digunakan bila hakim di dalam memutuskan suatu perkara masih memiliki keraguan-raguan, maka berlakulah pasal 183 KUHP yang melarang hakim memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan yang ketiga tentang berlakunya hukum pidana Indonesia. Jadi ada locus delicti dan ada tempus delicti. Yang pertama locus delicti. Locus yang artinya tempat, delicti yang berarti tindak pidana. Jadi locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Nah, ada 3 teori tentang locus delicti ini. Yang pertama teori perbuatan material, yang kedua teori instrumen, dan yang ketiga teori akibat. Nah, 3 teori ini muncul karena tidak mudahnya menentukan locus delicti.
Kemudian tempus delicti. Tempus yang artinya waktu dan delicti yang artinya tindak pidana. Jadi tempus delicti artinya waktu terjadinya tindak pidana. Teori tempus delicti ini digunakan untuk menentukan kapan terjadinya suatu tindak pidana itu. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP telah diatur mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat telah diatur di dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP. Dan di dalam pasal ini juga ada pengelompokan 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Dan yang keempat adalah definisi delik dan macam-macam delik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Secara garis besar, delik adalah suatu perbuatan atau suatu serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Kemudian macam-macam delik. Macam-macam delik itu seperti delik kejahatan, delik pelanggaran, delik komisi, delik omisi, delik aduan, delik culpa, delik dolus, delik biasa, dan delik aduan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari macam-macam delik tersebut. Yang pertama, ada delik kejahatan. Delik kejahatan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu telah diancam di dalam undang-undang atau tidak. Contohnya, pembunuhan, pencurian, delik semacam ini disebut sebagai delik kejahatan. Yang kedua, ada delik pelanggaran, yaitu perbuatan yang baru disadari oleh umum dikarenakan ada undang-undang yang telah mengaturnya sebagai delik. Contohnya, memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut sebagai delik pelanggaran. Yang ketiga, ada delik komisi, yaitu delik yang rumusan undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Contohnya, perbuatan mencuri. Yang dilarang adalah mencuri atau merampas barang milik orang lain secara tidak sah, yang telah diatur juga di dalam pasal 362 KUHP. Kemudian ada delik omisi, yaitu di mana seseorang mengetahui ada tindak kejahatan tetapi orang itu tidak melaporkan kepada pihak berwajib, maka akan dikenakan pasal 164 KUHP, sama dengan mengabaikan keharusan. Contohnya, ada orang tahu ada tidak kejahatan di dalam suatu tempat tapi orang itu tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Kemudian ada delik dolus, yaitu delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya, merampas jiwa orang lain, yang telah diatur juga di dalam pasal 338 KUHP. Kemudian ada delik culpa, yaitu delik yang mengandung unsur kelalaian, ketidakhati-hatian. Karena unsur kelalaian inilah yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Contohnya, supir truk yang lalai mengakibatkan menabrak si pejalan kaki, yang telah diatur juga di dalam pasal 359 KUHP. Kemudian ada delik pengaduan, yaitu delik yang perbuatannya hanya dilakukan jika ada orang yang mengadu atas kerugian yang telah dirasakan. Contohnya, akhir menjelaskan tentang macam-macam hukuman pidana, mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang bersalah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan, seperti hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok ini seperti hukuman penjara, hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tambahan ini seperti penyitaan barang-barang, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukuman tambahan ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus diikut sertakan di dalam hukuman pokok. Terima kasih buat kamu yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.